Nah, sekarang kita masuk masih satu hari bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sebagai seorang suami. Bagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suami? Ada beberapa hadis, ada beberapa ayat yang diceritakan kepada kita untuk menunjukkan sebagaimana Rasulullah SAW sebagai seorang suami di dalam rumah tangganya. Yang pertama, Rasulullah SAW pernah bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Katanya akmalul mu'minina imanan, mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqan, yang paling baik sempurna akhlaknya. Jadi mukmin yang paling bagus adalah mukmin yang punya akhlak, yang punya budi pekerti, punya etika yang bagus. Itulah sebaik-baik orang mukmin. Wa khiyarukum, dan sebaik-baik kalian, khiyarukum linisaihim, yang paling baik terhadap istri-istrinya, nisaim kepada istri mereka. Artinya sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap istri. Luar biasa, ini hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik terhadap keluargaku. Jadi ini kata para ulama menunjukkan orang yang terbaik adalah orang yang terbaik terhadap keluarganya. Maaf, jangan pernah jadi orang dermawan di luar sebelum menjadi dermawan di rumah sendiri. Di luar kita sedekah, tapi di rumah tangga pelitnya, Masya Allah. Belanja bonnya harus ada terus. Sedikit ada bon, kwitansi diaudit kenceng. Tapi di luar sedekahnya Masya Allah. Ini jangan, karena nanti kita akan tahu sebaik-baik sedekah adalah keluarga dulu. Jangan sampai di luar Masya Allah sedikit-dikit musyawarah, ada masalah yuk kita selesaikan, tapi di rumah tangga doktrin otoriter, pokoknya wah ini. Kata Rasul, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya. Ini yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat, berarti di sini ada perintah untuk berbuat baik dan Nabi menjadi orang yang terbaik di dalam rumah tangga. Nabi adalah suami yang terbaik yang ada di atas muka bumi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia bilang wa ana khairukum li ahli, dan aku yang terbaik daripada kalian terhadap keluargaku. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sih baiknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba kita lihat. Kalau kita mengikuti Rasul ini berarti insya Allah kita termasuk yang terbaik untuk keluarga kita. Yang pertama, Rasulullah berlaku adil. Nah, ini cerita Rasulullah berlaku adil karena istrinya banyak ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah." Fankihu ma taba lakum, nikahilah siapa yang kalian cintai, minan nisa dari wanita, mathna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba dan 4. Itu bukannya ditambah ya, karena ada orang menambah 2, 3, 4, berarti berapa? 2, 3, 4, 9. Nabi meninggal istrinya 9, berarti pas 9 jatahnya. Wah, ini menafsirkan sendiri nih. Bukan 9, 2 atau 3 atau 4. Tapi jangan berhenti di situ, terusin lagi. Fa in khiftum, jika kalian takut, alla ta'dilu, untuk tidak berlaku adil, fawahidah, maka 1. Itu kalimat takut tidak berlaku adil. Ada bapak-bapak nyeletuk, Ustadz kita mana tahu adil nggak adil kalau belum dicoba. Nah ini kan kalau nggak dicoba nggak ketahuan adilnya bagaimana. Ini pakai apa? Pakai pikiran lagi. Enggak, kata para ulama, adil itu ketahuan dari diri kita. Adil itu apa? Wad'u syai'in fi mahallihi. Adil itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau kita sudah meletakkan semua perintah Allah dalam kehidupan kita, meletakkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita, baru bisa disebut apa? Adil. Tapi kalau sholat masih begitu-begitu aja, berat.
Yang ada nikah bukannya sukses tapi malah berantakan. Yang wajib yang pertama kita jaga, yang kedua mau ngikutin sunnah, ketinggalan yang wajib. Nah ini jadi apa? Tarkul wajib bisunnah katanya, meninggalkan yang wajib, mencari yang apa? Sunnah. Karena apa? Belum adil terhadap diri. Jadi jangan dites dulu. Adil itu dari apakah kita sudah melaksanakan semua. Nah inilah, ini kadang-kadang dikit-dikit poligami sunnah, qobliyah nggak pernah qobliyah subuh. Subuh kadang kelewatan, duha kadang nggak sholat, tapi poligami sunnah-sunnah mulu ngomongnya, poligami terus. Nah ini tentunya berantakan, tidak berhasil kebanyakan. Kenapa? Seperti ini. Karena kalimat adil itu kita sudah meletakkan semua perintah Allah dan Rasulnya. Luar biasa. Berlaku adil Rasul. Bagaimana keadilan Nabi? Lihat berkata Aisyah. Karena Rasulullah SAW idza arada safaron, Nabi kalau mau pergi jauh, aqra'a baina nisa'i, nama istri-istrinya yang 9 dibikin apa itu? Itu tuh, dikasih nama, ditulis. Nah, diundi 9 tuh, yang keluar diajak. Fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha ma'ahu. Jadi 9 tuh istri dikocok, keluar. Khadijah, apa Aisyah? Berarti Aisyah yang berangkat sama, karena nggak mungkin 9-9-nya dibawa sama Nabi. Jadi satu dijadikan apa? Untuk apa? Ya untuk ngurusin Nabi kalau lagi perang, diajak kalau lagi perang, tapi untuk ngurus makan, persiapan Rasul, dan karena Rasulullah panglima, yaitu presiden waktu itu. Nah, akroa. Jadi Nabi nggak milih ini yang muda, yang cakep, enggak. Dia adil, dia apa? Ini keadilan Nabi Muhammad SAW. Maaf, ada juga orang yang istri lebih dari satu, kalau pergi yang dibawa yang apa? Nah itu dia yang muda, mulu yang tua nggak pernah dibawa, simpen aja giliran. Ada tamu ditongolin yang muda terus. Wah, ini nggak adil, ini berarti ini nggak Rasulullah SAW tidak melihat itu. Akroa dicocok. Wa kana yaqsimu likulli imra'atin minhunna yaumaha wa lailataha. Harinya dan malamnya pun dibagi. Hari ini Aisyah, hari ini Ummu Salamah, hari ini Juwairiyah, hari ini satu-satu dibagi. Adil. Maaf, ada orang yang poligami 2, 3, giliran di yang muda di situ terus, yang tua dulu lah, seminggu sekali belum tentu datang. Ini sudah nggak berlaku. Ini nanti akhirnya orang menyalahkan syariat. Padahal bukan syariatnya yang salah, tapi apa? Orangnya, oknumnya yang nggak benar, nggak ngikutin Rasulullah SAW. Ghaira anna Saudah bintu Zam'ah, hanya saja kata Aisyah, Saudah bintu Zam'ah wahabat yaumaha wa lailataha li Aisyah. Hanya saja Saudah bintu Zam'ah menghibahkan harinya untuk Aisyah. Jadi Saudah bilang, aku sudah cukup jadi istrinya Nabi, walaupun Nabi nggak perlu datang. Hariku aku kasih kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat jatah berapa? Double. Jadi bukannya Rasul milih dia karena muda, enggak, tapi karena memang dikasih oleh Saudah. Ini Saudah sudah tua. Memang istrinya Nabi tua-tua, hanya Aisyah aja yang muda. Istri semuanya sudah tua kecuali Aisyah. Hafsah sedikit pemuda. Dikatakan di sini kemudian tabtaqi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena Saudah itu ngasih harinya biar mendapatkan ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia pengen nyenengin Rasul, dikasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Intinya adil. Ini berlaku adil. Kemudian yang kedua, mengajak musyawarah dan menghargainya. Zaman dulu istri nggak dianggap, perempuan tidak dianggap. Di zaman jahiliyah, subhanallah, jangankan diajak bicara wanita itu. Dulu wanita dianggap budak saja, pemuas syahwat nafsu laki-laki. Bahkan zaman dulu ada kabilah, suku, bila punya anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, disebut dengan wa'dul banat. Jadi kalau ada lahir perempuan langsung dikubur, nggak mau punya anak perempuan, aib. Kenapa? Karena dianggap anak perempuan nggak bisa mendatangkan rezeki. Zaman dulu kan nggak bekerja. Yang kedua, nggak bisa perang, nggak bisa bawa senjata, akhirnya dianggap aib dan dibunuh. Zaman dulu kalau punya anak perempuan, bapaknya itu nunduk dan sedih dan tidak diumumkan.
Tapi giliran punya anak laki, dibawa itu anak laki muterin Ka'bah, mengumumkan bahwa kami punya anak laki, punya anak laki. Anak perempuan disembunyikan. Istri jangankan dihormati, waris jangan mimpi dapat waris, bahkan diwariskan zaman dulu. Jadi kalau suami meninggal, si istri ini jadi warisan untuk anaknya, boleh dijual untuk anaknya, ibunya dijual untuk diambil harganya. Di zaman sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, datang Rasulullah SAW, dihabisi tadi kejelekan, keburukan, penghinaan kepada wanita, diangkat wanita oleh Rasulullah SAW. Rasul punya anak perempuan. Pertama, anak laki semua meninggal Nabi Muhammad. Anak perempuan Rasul ada 4 sampai dewasa, bahkan sudah nikah semuanya. Yang paling besar Zainab, nomor 2 Ruqayyah, nomor 3 Ummu Kulthum, nomor 4 Fatimah. Itu waktu punya anak perempuan, orang-orang kafir Quraisy bilang girang, pasti Nabi Muhammad menunduk, pasti Nabi Muhammad malu. Ternyata waktu punya anak perempuan, Rasulullah begitu gembiranya memberitahukan kepada saudaranya dia punya anak perempuan. Saat itu orang aib, tapi dia gembira dengan punya anak perempuan. Tahun depannya anak perempuan lagi, tahun depan anak perempuan, sampai 4 kali Rasulullah perempuan semua, dan perempuan ini yang dewasa sampai nikah, bahkan memberikan keturunan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wanita diangkat oleh Nabi setinggi-tingginya sampai dikatakan al-jannah tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, diangkat luar biasa. Nanti kita lihat fadilah, bagaimana kabar gembira dari Nabi orang yang mempunyai anak wanita. Rasul SAW bilang, nanti kita akan bahas tentang Rasul sebagai seorang ayah dan kakek. Kata Rasul, tidak ada seorang bapak ibu mempunyai 2 anak perempuan diurus dengan rapi, kecuali anak perempuan itu akan menjadi penghalang dari murkanya Allah, dan pasti anak perempuan tadi menjadi jembatan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu aib, dikasih kabar gembira, sehingga sahabat-sahabat waktu itu akhirnya berharap punya anak perempuan. Zaman dulu aib punya anak perempuan, akhirnya mereka jadi berharap punya anak perempuan karena kemuliaan anak perempuan yang diberitahukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Nah, ini Nabi menghargai wanita saat itu. Salah satunya Rasulullah mengajak metu musyawarah dan menghargai mereka. Zaman dulu perempuan tidak diajak bicara, tapi setelah datang Nabi sebagai seorang suami dicontohkan, hargai mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walirrijali alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya. Berarti wanita juga harus dihargai. Ketika bapak suami ada sesuatu keinginan, Rasulullah mengajarkan ajak bicara. Ajak bicara apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu, mengajak bicara. Waktu itu tidak diajak sama sekali perempuan, tidak digubris. Tapi Rasulullah SAW kalau ada sesuatu suka mengajak bicara istrinya. Coba kita contohkan. Yang pertama, cerita waktu menerima wahyu. Ini pernah kemarin kita nukil sedikit waktu nuzulul Quran. Setelah menerima wahyu di Gua Hira, Rasul sallallahu alaihi wasallam menggigil ketakutan karena ketemu dengan malaikat Jibril. Lalu beliau saat turun bertemu dengan Khadijah. Langsung Rasulullah bilang, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah gemetar. Lalu Khadijah mengeluarkan selimut, diselimuti Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW duduk. Setelah tenang, Rasulullah berkata, wahai Khadijah, lihat, Rasul minta pendapat dari Khadijah. Wahai, ini nggak pernah ada sebelumnya seorang istri dimintai pendapat, kecuali Rasulullah mengajarkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, tadi aku bertemu dengan malaikat atau dengan makhluk yang berwarna putih diceritakan. Lalu dia mendekapku dan seterusnya diceritakan waktu dia ketemu malaikat Jibril di Gua Hira. Ini pemandangan Gua Hira dari jauh. Ya, nah ini dari dekat. Ini guanya ada di atas ujung sini. Ini lubang ini, gua ini adanya di atas ujung sini. Nah ini diceritakan kepada Khadijah. Apa kata Khadijah? Kalla, kata Rasul, aku khawatir ini makhluk yang membahayakan. Aku khawatir ini makhluk menandakan buruk untuk saya. Apa jawab Khadijah? Lihat. Kalla, sekali-kali tidak. Itu kata-kata kalla. Kata Khadijah, kalla, tidak. Tidak mungkin wahai Nabi. Kenapa? Abshir, ini kabar gembira.
fa wallahi la yughzikallahu abada, demi Allah. Ini kalau bahasa kita demi Tuhan, karena Nabi belum jadi Nabi, Khadijah belum tahu. Demi Tuhan, tidak akan pernah Tuhan mengecewakan kamu. Kenapa? Fa wallahi innaka latasilur rahim, karena engkau wahai suamiku suka menyambung tali silaturahim. Engkau tidak pernah bermusuhan, hatimu bersih sama orang. Wa tasdukul hadits, dan kalau bicara engkau jujur, tidak pernah berdusta. Wa tahmilul kalla, engkau siap menyambung kesulitan orang, beban orang engkau suka tanggung, engkau bantu orang yang lagi kesulitan. Wa taqsibul ma'dum, bahkan engkau membantu orang yang tidak punya. Disebutkan, wa taqrid dhaif, engkau suka memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau suka membantu kebenaran. Dengar begitu Rasul langsung tenang. Dengar kata-kata Khadijah. Lihat, suami yang tadinya gelisah dengar pendapat istri bikin tenang. Oh, ternyata tidak sedikit Bapak Ibu Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ini Nabi Muhammad, seorang nabi yang sedang gelisah. Ini Nabi Muhammad tidak sembarangan nabi, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul. Waktu itu masih minta pendapat istri, ternyata pendapat istrinya langsung Nabi tenang. Dengar begitu tenang. Oh, ternyata kata para ulama, seandainya kita pun seorang yang pinter, pejabat tinggi sekalipun, istri kita mungkin seandainya dia bukan orang yang berpendidikan, mungkin orang kampung tidak pendidikan sama sekali, tapi coba dengarkan, boleh jadi kadang-kadang jalan keluar dari istri yang bukan berpendidikan ini. Ini yang tidak berpendidikan, boleh jadi pembicaraan dia yang dengan lugunya mengeluarkan kita, memberikan jalan keluar kita. Seakan-akan Rasul mengatakan jangan meremehkan orang yang ada di sekitar kita, terutama istri, apalagi istri terhadap suami. Ketika istri mendapatkan masalah, jangan dulu cari pendapat orang, kata Rasul, cari dulu pendapat apa? Suami. Jangan cari. Kadang-kadang kita punya masalah, kita ungkapkan kepada orang lain. Kita punya unek-unek, kita sampaikan kepada orang lain. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Sampaikan unek-unek ini kepada suami kita. Suami juga begitu, jangan cari curhatnya, kata orang sekarang curhat nih. Curhatnya kepada perempuan lain. Ini ada istri, boleh jadi Allah berikan jalan keluar dari orang yang ada di sekitar kita. Nabi Muhammad, kita tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah SAW. Ini pelajaran yang luar biasa. Dan dari kalimat ini Allah tidak akan pernah mengecewakan kita kalau kita menyambung tali silaturahim, hati kita bersih, ibu bapak, di antara kita tidak menyimpan dendam dan kebencian dan permusuhan. Yang kedua, kalau bicara jujur. Ketiga, suka membantu orang. Keempat, suka memuliakan tamu. Kelima, membantu kebenaran. Kalau kita 5 perkara ini kita lakukan, apapun yang menimpa kita pasti baik. Ini yang menimpa kita pasti baik. Nggak mungkin keburukan yang Allah timpakan kepada kita kalau kita hati bersih. Seperti kata Aisyah, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Hati bersih, suka membantu orang, bicaranya jujur, kemudian menolong, memuliakan tamu, dan yang terakhir membantu kebenaran. Saya nggak lihat ini bukan dari suku saya, ini bukan dari tetangga saya, tapi omongannya betul, saya dukung. Kebenaran yang dia kejar, kebenaran yang dia cari, yang dia akan bantu orang yang melakukan kebenaran. 5 jaga, kata para ulama, tidak akan pernah kesulitan. Kalaupun sulit kelihatannya, sebenarnya kebaikan yang menimpa kita. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah contoh Rasulullah SAW dalam berkeluarga sebagai seorang suami. Yang pertama, berlaku adil. Yang kedua, selalu mengajak musyawarah. Ini yang diajarkan kepada kita. Kalau Nabi saja masih mengajak musyawarah, maka kita sebagai suami jangan pernah kita tinggalkan istri kita. Istri jangan pernah meninggalkan suami di dalam masalah kehidupan kita. Yang kata ulama, banyak keretakan rumah tangga ketika ada istri curhatnya kepada laki lain, suami curhatnya kepada wanita lain, lebih percaya kepada wanita lain daripada istrinya. Ini jadi musibah.
Ini musibah. Kenapa tidak mengikuti junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh lagi peristiwa Hudaybiyah. Ini cerita Hudaybiyah cukup seru, tapi ceritanya cukup panjang, kita singkat saja. Waktu itu Nabi dengan sekitar 1.500 orang berangkat dari kota Mekah, dari kota Madinah, mau berhaji masuk ke Mekah. Ternyata di Hudaybiyah, nah ini wilayah Hudaybiyah zaman dulunya, sekarang sudah dibangun masjid. Nah ini dulunya seperti ini, sampai sekarang ini masih ada bangunan di belakang masjid ini. Kalau kita ke masjid ini, di belakangnya ketemuin Hudaybiyah. Berapa kilo dari kota Mekah? Sekitar dari Ka'bah itu Hudaybiyah sekitar 80-an kilo jaraknya saat ini. Nah Rasulullah sudah mau sudah haji, udah siap. Dari Madinah dengan 1.500 bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda, terus berjalan. Ada yang semua pakai kain ihram berhaji, sudah ada yang bawa kambing dari sana Madinah. Sampai di Hudaybiyah, pintu masuk kota Mekah di stop, ditahan, tidak boleh masuk. Akhirnya di sini terjadi ketegangan. Sampai akhirnya singkat cerita dibuatlah perjanjian yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Nah, ini ceritaan cukup panjang, kita singkat. Terjadilah perjanjian. Di antara perjanjiannya, tahun ini Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah, tapi harus pulang. Bayangkan dari kota Madinah ke Mekah sudah di depan mata, tidak boleh masuk, disuruh pulang. Kambing sudah dibawa-bawa. Nah, bawa kambing ini nggak pakai. Kalau kambing zaman dulu, ontak zaman dulu asli jalan kaki. Kalau sekarang kambing udah naik mobil, jarang ada. Udah naik diangkut kan. Kalau sekarang jangan, nggak ada angkut, jalan betulan jalan. Ini jalan dari kota Madinah ke Mekah, jaraknya 496 kilo, hampir 500 kilo jalan kaki. Bapak ibu yang pernah haji dan umroh, bayangkan naik bis dari Mekah ke Madinah kan lumayan, cukup capek. Sampai di Mekah di stop, disuruh pulang. Disuruh tahun depan baru boleh balik. Dibuat perjanjian itu tentunya sangat-sangat genting. Sahabat waktu buat perjanjian, Umar bin Khattab semuanya sudah, dia bilang, ya Rasul, perang aja, perang aja, nggak usah balik. Kalau bahasa kita, dari Madinah sudah balik sampai di sini pakai kain ihram, kita sudah tahu kita nggak bawa senjata, hanya bawa pisau beberapa hanya untuk motong kambing, nggak boleh masuk. Kita sudah tunjukkan kita tidak mau perang, tapi tetap orang Arab teka, harus kembali. Tidak ada kompromi, harus balik. Umar bin Khattab bilang, ya Rasul, perang saja, nggak usah balik, ini teranggung udah sampai di sini disuruh balik, perang saja sekalian. Nabi bilang enggak, ini perjanjian harus kita bikin. Akhirnya waktu buat perjanjian tambah genting lagi. Surat perjanjian, Nabi kan ummi, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ali bin Abi Thalib jadi juru tulisnya, Nabi yang mengimlakan, Nabi yang membacakan. Tulis saya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Baru saya Ali nulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Arab bilang, bekafir, tunggu. Jangan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kami kalau percaya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak mungkin kami halangi kalian masuk ke Mekah. Kami tidak percaya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus tulis Bismillahirabbil Ka'bah. Kata Rasul, Ali, tulis Bismillahirabbil Ka'bah. Orang sahabat tambah lagi, ini keterlaluan, ini udah ngajakin perang ini. Bismillah disuruh tulis, dihapus. Sayyidina Ali hapus, ditulis Bismillahirabbil Ka'bah. Dia percaya dengan Rabbul Ka'bah, pemelihara Ka'bah itu. Nabi Muhammad bilang lagi sama Sayyidina Ali, tulis saya Ali, min Muhammad Rasulillah. Dengar begitu, stop lagi orang Arab. Tunggu. Muhammad Rasulullah. Kalau kami percaya engkau Rasul, tidak mungkin kami kasih engkau halangi kami halangi engkau masuk ke Mekah. Kami nggak percaya engkau Rasul. Ya Allah. Terus tulis min Muhammad bin Abdullah, nggak usah pakai Rasul. Waduh, Sayyidina Ali taruh pulpen. Nggak, kalau begitu perang aja. Pakai Rasul nggak mau. Kata Rasul, hapus. Kata Sayyidina Ali, nggak ya Rasul. Saya kalau sudah menulis nama Rasulullah, saya tidak akan pernah hapus namanya. Sudah, lebih baik mati daripada menghapus nama Rasulullah. Hapus saya Ali sampai 3 kali, Rasulullah Sayyidina Ali nggak.
Ini Umar bin Khattab di depan, ini ada 3 orang kafir Quraisy itu sama Sayyidina Umar badannya maksudnya biar marah nonjok berantem nih, perang sekalian. Jadi kalau bahasa kita nyari apa nih? Nyari gara-gara, senggol lagi. Itu orang Arab tahu nih, ini tahu nih, ini mancing nih biar apa? Biar gagal nih perjanjian tim. Sayyidina Umar muter-muter. Sayyidina Umar sudah muterin orang itu. Muter, disenggol lagi. Tapi orang Arab ini pinter. Emang ini ahli delegasi yang diutus, dia ngerti. Ini mancing, kalau ini gagal diserang. Akhirnya diem. Sayyidina Ali nggak mau. Akhirnya kata Rasul, "Hei Ali, mana kata-kata Rasulullah?" Rasulullah nggak bisa baca. Ini ya Rasul. Akhirnya Rasulullah sendiri yang hapus. Tulis. Setelah Rasulullah ditulis min Muhammad bin Abdullah, baru Sayyidina Ali nulis lagi bin Abdullah. Itu Umar bin Khattab. Ini dalam riwayat Sahih Bukhari. Tapi ini bukan berarti saya nomor ragu, bukan. Langsung manggil Rasulullah. Ya Rasul, alasta Rasulullah? Bukankah engkau Rasul? Sampai begitu saya nomor nanya. Maksudnya, kenapa mau damai begini? Jangan mau. Kata Rasul, tidak. Ini adalah apa? Kebaikan yang kita terima. Ditulis. Setelah selesai, itu sahabat, selesai semua. Cerita ini cukup singkat, kita singkat cerita. Rasulullah bilang, ayo para sahabat, kambing-kambing kalian potong di Hudaybiyah. Potong, habis gitu motong rambut, kita pulang. Umar, sahabat yang lain, pisaunya ditaruh, diem aja. Nggak mau motong kambingnya. Membangkang semuanya. Membangkangnya bukan karena melawan Rasul. Maksudnya biar turun wahyu udah ganti perang aja gitu, nggak usah apa. Berharap turun malaikat Jibril perang. Semuanya diem. Nggak ada yang motong kambing. Nabi sampai teriak 3 kali. Rasulullah bilang apa? Kumu fanharu. Lihat. Bangunlah kalian, potonglah kambing-kambing kalian. Tsumma hliku, kemudian cukurlah rambut-rambut kalian, tahallul. Fa wallahi ma qama minhum rajulun. Demi Allah, satu pun enggak ada yang berdiri, sahabat. Diam semuanya. Nabi sudah beri, ayo para sahabat potong kambing kalian. Terus kita tahallul, kita pulang. Semua sahabat satu pun enggak ada yang berdiri, diam. Ngeliatin Nabi. Allah, Nabi akhirnya apa? Marah Nabi. Sampai 3 kali. Hatta qala dzalika thalatha marrat. Nabi bilang, ayo potong. Diem. Potong kambing kalian. Gak ada yang motong. Potong. Semuanya diem. Rasulullah bingung nih. Disuruh apa? Ini sebenarnya ngebantahnya bukan marah sama Nabi. Pegel sama orang kafir. Ini ya Allah, malaikat turun nih. Berharap, ya Allah turun nih malaikat nih. Kata malaikat, perang aja, perang. Wah, udah demen dia mau perang aja sekalian. Akhirnya Nabi apa? Falam malam yakum minhum ahadun. Ketika tidak ada satu orang pun yang berdiri, dakhala ala Ummi Salamah. Nabi masuk ke tendanya. Di situ ada Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad. Kebetulan waktu dikocok Ummu Salamah yang keluar. Jadi ikut sama Rasul. Dulu ketemu Ummu Salamah, mukanya Nabi merah, marah Rasulullah SAW. Ummu Salamah ngelihat begitu, dia diam, nggak ditanya, dia ngelihat. Setelah duduk Rasulullah tenang, ditanya, kenapa ya Rasul, wahai suamiku? Fadzakara laha ma laqiya minan nas. Diceritakan sama Rasulullah, wahai Ummu Salamah, aku sudah perintahkan sahabatku untuk motong kambing, terus tahallul, nggak ada yang bergerak. 3 kali sudah saya teriak, sampai dari kalem sampai teriak, nggak ada yang mau apa bergerak. Bingung Rasul. Apa kata Ummu Salamah? Faqalat lahu Ummu Salamah. Ummu Salamah bilang, ya Nabi Allah, Nabi, atuhibbu dzalik, mau enggak supaya sahabat melakukan apa perintah kamu? Nabi bilang, iya. Tuh, menghargai, denger. Padahal apa sih kamu perempuan? Ini aja saya nggak diikutin, apalagi apa istri. Enggak, Rasulullah bilang, iya, bagaimana wahai Ummu Salamah? Dihargai pendapat istrinya. Apa kata Ummu Salamah? Ukhruj, kamu keluar aja. Thumma la tukallim ahadan. La tukallim, keluar jangan ngomong sama orang sedikit. Diem aja, diem. Ambil kamu pisau kamu keluar, kemudian tanhar budnak, engkau keluar, ambil kambingmu, potong aja sendiri. Habis potong, panggil tukang cukur sahabat nih, potongin rambut. Habis itu kemasin tenda, kita pulang aja, nggak usah pakai ngomong. Dengar begitu, Rasulullah ikut usulan dari apa? Ummu Salamah. Keluar, Nabi ngambil pisaunya, kambing itu direbahkan. Nabi kalau motong kambing sendiri, Pak, nggak perlu dibantu. Nabi pinter motong kambing satu. Kita motong kambing satu, 5 orang teriak-teriak lagi. Allahu Akbar, rame satu kambing.
Rasul satu. Ternyata kata para ulama, kambing kalau dipotong sama Nabi diem, nggak banyak berontak. Dia tahu yang motong Nabi, takut dosa dia berontaknya. Diem, subhanallah. Bukan yang ridho itu bukan yang membunuh, bukan yang motong, yang dibunuh. Kambing itu ridho kalau yang motong Nabi Muhammad. Jadi kalau dipotong sama Rasul diem. Oleh karena itu kata ulama, nanti kalau kita berkorban, itu dianjurkan yang motong itu orang muslim, yang sholat, yang rajin. Kalau ada tukang potong satu rajin sholat, satu enggak, ambil yang rajin sholat. Karena semakin banyak ibadah, berontaknya sedikit. Kalau yang berontak banyak tuh gara-gara nggak sholat, potong kambing. Oh, makanya kalau kita lihat hari Idul Adha sampai ada yang kabur sapi, lari yang motong nggak sholat, kabur. Makanya salah satu nanti di dalam kita belajar Idul Adha, salah satu syarat dabih yang menyembelih itu orang yang bertakwa. Ternyata dia lebih adem, dia tahu binatang ini beriman. Semua binatang itu beriman. Yang nggak beriman itu kata Rasul sebagian manusia, sebagian jin yang nggak beriman. Tapi kalau binatang semuanya beriman. Dipotong dengan santainya Rasul dipotong. Habis dipotong sampai sahabat diambil satu, dicukur Nabi. Setelah dicukur Nabi ngerembereskan apa? Tendanya, naik untanya, jalan sama Ummu Salamah. Sahabat ngeliat begitu bingung, langsung dia potong apa? Kambingnya. Keadaan yaqtatilun, hampir saja mereka saling bunuh. Maksudnya saking gerubak-gerubuk apa? Motong kambing masing-masing, habis gitu nyukur, kabur semua ikut Nabi Muhammad SAW. Akhirnya pulang, lega akhirnya mereka, selamat berkat usulan istri Nabi kita Nabi Muhammad, Ummu Salamah. Rasul menghargai dan tidak menyepelekan pendapat usulan dari istrinya. Subhanallah. Inilah yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebagai penutup, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau meninggal dunia, istrinya kan banyak, dia sakit. Rasulullah itu sebelum meninggal sakit sempat 21 hari, sakit panas. Sakitnya Rasul pertama kali dari pusing. Rasulullah pusing. Setelah sakit pusing berat, Rasulullah minta sama istri-istri dikumpulin. Wah istriku, biasanya kan satu hari di rumah fulan, di rumah fulan. Saya minta selama sakit saya minta untuk apa? Di rumah Aisyah. Sakit saya enggak, biasanya kan saya bergilir karena saya sakit. Tolong boleh enggak izin di rumah Aisyah? Minta izin. Padahal dia mampu sekali untuk saya maunya di sini apa? Enggak ada. Tapi dia bilang, saya minta izin, boleh nggak saya selama sakit tinggal di rumah Aisyah? Dan betul, sejak sakit 21 hari Rasulullah tinggal di rumah Aisyah sampai akhirnya meninggal pun di kamar Aisyah. Karena meninggalnya di kamar Aisyah, dikuburlah Rasulullah di kamar Aisyah. Ini rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang saat itu kamarnya Aisyah, lebarnya ini 4,5 meter, luasnya ini apa? 3 meter. Ini rumahnya Nabi. Rumah. Jadi kalau kita masuk ada ruang sedikit, terus ada tempat tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang dijadikan ini tempat kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang. Itu dulu meninggalnya di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena meninggalnya di kamar Aisyah, dikuburnya di kamar Aisyah. Karena Nabi berbeda dengan kita. Nabi kalau meninggal harus dikubur di mana dia meninggal. Karena dia meninggalnya di atas kasur Aisyah, kasurnya dipinggirkan. Kemudian dilobangi, dikubur, tidak boleh dipindah. Itu kalau Nabi yang meninggal. Makanya Nabi meninggal di kamar Aisyah, maka dikuburlah di kamar Aisyah. Setelah 3 tahun kemudian, Abu Bakar, bapaknya Aisyah meninggal. Sebelum meninggal, bapaknya minta dikubur di dekat kamar Aisyah, dekat Rasul. Di kamar Aisyah, akhirnya dikubur di kamar 2 orang. Setelah itu 10 tahun kemudian, karena setelah Rasul meninggal, Abu Bakar jadi khalifah 2 tahun 6 bulan. Meninggal, Abu Bakar meninggal, naik Umar bin Khattab menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan 5 hari atau 6 hari. Jadi 10 tahun lebih Abu Bakar jadi khalifah. Meninggal ditusuk ya, waktu sholat subuh ditusuk sama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Habis sholat subuh baru 1 rakaat ditusuk dari belakang dengan pisau yang sangat besar, ditusuk dengan atau anat dengan 7 tusukan sampai keluar isi perutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu an, dan dia tidak sadarkan diri. Ketika tidak sadarkan diri dibangunkan, nggak bangun-bangun, sadar tidak sadar. Akhirnya anaknya namanya Abdullah, aku tahu cara membangunkan ayahku.
di dekat telinganya. Saat pingsan tidak sadarkan diri teriak as-shalah, as-shalah. Ketika dengar sholat sadar langsung Umar. Pingsan dengar kata sholat sadar. Kita tidur nggak sadar, Allahu Akbar, nggak bangun juga. Ini Umar bin Khattab tidak sadarkan diri dengar kata sholat, bangun langsung sadar. As-shalah, as-shalah. Kata Abdullah, wahai ayahku, sholat subuhnya baru 1 rakaat, belum 1 rakaat. Wajihunil kiblah, hadapkan aku ke kiblat. Dihadapkan ke kiblat, diteruskan lagi dalam keadaan apa? Isi perutnya sudah keluar semuanya, tapi Umar meneruskan lagi sampai detik akhir hayatnya, nggak pernah meninggalkan walaupun 1 rakaat. Dalam keadaan terburai isi perutnya, sholat 1 sholat. Setelah itu kata Umar, aku haus, minum susu, dikasih susu, keluar lagi, keluar, minum, semua keluar. Kata Umar bin Khattab, qatalun, mati, aku sudah meninggal. Siapa yang membunuh aku? Siapa yang nusuk aku? Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah ini setelah menusuk Umar bin Khattab, diserang sama sahabat, 6 sahabat dibunuh, yang lainnya 12 luka, dia akhirnya bunuh diri sendiri. Akhirnya Abu Lulu'ah mati juga. Siapa yang membunuh aku? Abu Lulu'ah. Apa kata Umar? Alhamdulillah, matiku bukan di tangan orang Islam, karena aku tidak mau nanti di hadapan Allah ada urusan dengan orang. Aku nggak mau musuhan sama orang Islam. Alhamdulillah yang bunuh saya orang Majusi, penyembah api, meninggal. Sebelum meninggal, Umar bin Khattab bilang, wahai Abdullah, tolong izin nanti kepada Aisyah, kalau aku meninggal boleh nggak diizinkan aku dikubur di mana? Di kamarnya Aisyah. Minta izin sama Aisyah karena kamarnya Aisyah. Kalau diizinkan kuburkan aku di situ. Kalau tidak, biarkan aku dikubur di Baqi. Setelah Abdullah datang meninggal, Abdullah datang kepada Aisyah. Aisyah, boleh nggak dikubur di sini? Karena pengen dekat dengan Rasul, ingin dekat dengan Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Wallahi, itu tempat tinggal 1 untuk saya sebenarnya. Tapi karena Umar minta, ya sudahlah, untuk apa? Sayyidina Umar. Dan akhirnya meninggal dan dikubur di kamar Aisyah. Sampai sekarang kalau kita berziarah ke sini, salamnya kepada Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, karena dikuburnya di sini. Kata Aisyah, alhamdulillah dulu waktu sebelum ada Umar, saya kalau masuk ke kamar saya buka jilbab, bebas bajunya. Kenapa? Karena yang dikubur ini Rasul suamiku, yang di sebelahnya bapakku Abu Bakar. Tapi sejak ada Umar saya malu, saya tutup, saya masuk malu-malu, ngomongnya pelan karena ada siapa? Ada Umar di dalam kamarku, jadi aku tidak bebas lagi. Aisyah radhiyallahu anha, sama kuburan malu. Orang sekarang orang hidup nggak malu, mau kuburan awal, apalagi sama kuburan. Kalau di Jakarta gitulah, suka ada yang pacaran di kuburan. Astagfirullah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat luar biasa, minta izin sampai sakit, lebih banyak nginep di rumah istrinya, salah satu minta izin. Itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah pada pertemuan akan datang masih berbicara tentang Rasul sebagai suami, dan kita lanjutkan nanti Rasul sebagai seorang bapak dan kakek. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya dijadikan keluarga sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebagai penutup, mungkin ada selentingan pertanyaan. Boleh nggak Ustadz, ini kita nggak buka tanya jawab ya karena waktu sudah habis, tapi ini hanya selentingan saja. Boleh nggak Ustadz, seorang istri yang sudah 1 tahun dicerai kemudian balik lagi dengan suami yang menceraikan pertama tadi, boleh apa tidak? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cerai itu ada 3 macam. Ada talak raj'i, ada yang namanya talak yang masih boleh balik. Talak pertama, talak kedua. Nah, kalau talak pertama, talak kedua, sebenarnya saya talak istri kita, kamu saya talak, jatuh talak, itu jatuh talak. Nanti kalau dia balik, cukup rujuk itu bisa ngomong, Bu, saya bayannya, itu udah rujuk. Ngomong, Bu, saya mau rujuk. Atau itu namanya rujuk sorry, artinya merujuk dengan jelas. Ada yang merujuk nggak jelas, suami malu, tiba-tiba berhubungan suami istri, jatuh, otomatis rujuk itu namanya. Dan itu kalau kejadian cerai baru 3 bulan, belum sampai 3 bulan, kan masa iddah ya. Kalau yang sudah menopause itu 3 bulan.
Kalau yang masih ada haid 3 kali suci. Kalau yang hamil sampai melahirkan itu iddah. Kalau meninggal itu 4 bulan 10 hari, itu masa iddah. Nah ini cerita misalkan orang ini masih suci 3 bulan, baru dicerai 2 minggu, sebulan kemudian mau balikan, sudah balik saja. Cukup ngomong, Bu saya rujuk. Kata istrinya saya nggak mau, tetap aja jatuh rujuk. Rujuk itu walaupun nggak mau tetap jatuh, seperti cerai, nggak mau dicerai tetap aja jatuh cerai. Atau dia nggak bicara tapi langsung apa? Berhubungan, jatuh sudah. Nggak pakai itu sudah suami istri lagi. Itu tapi sudah jatuh 1, 10 tahun kejadian lagi cerai, jatuh kedua. 10 tahun lagi jatuh, nah baru ketiga. Jadi kalau pertama, kedua cukup. Tapi kalau dicerai sekarang, 1, saya cerai. Setahun nggak balik-balik, kan lewat dari 3 bulan. Sudah setahun mau balik, tapi tetap saya talak cuma 1, saya nggak tolak cuma sekali. Maka ini bisa balik, tapi dengan cara ijab qabul kembali. Ijab qabul kembali karena sudah lewat dari apa? 3 bulan. Tapi kalau cerainya sudah ketiga, saya cerai sebulan balik, cerai lagi sebulan balik, cerai lagi mau balik nggak bisa, harus nikah dulu sama orang lain, dan nikahnya nggak boleh direncanakan dan harus berhubungan. Nggak boleh itu ada yang sedekah. Saya sedekah deh sama kamu, saya cerai nikah 2 hari nanti saya ceraiin biar kamu bisa balik lagi sama siapa? Berarti kan sedekah. Nggak boleh ini. La'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah melaknat orang yang dihalalkan dan menghalalkan. Tuh, dilaknat si perempuan sama si laki. Jadi kalau sudah cerai 3 maka harus nikah. Tapi kalau baru 1 walaupun setahun maka bisa apa? Balik selama si perempuan ini belum nikah lagi sama orang. Tapi kalau sudah dicerai setahun kemudian si perempuan nikah, nah nggak bisa sudah. Ini berat. Nah ini kalau selama belum dia masih belum nikah, maka balik bisa, tapi tetap pakai harus ijab kembali, qabul kembali, ada saksi kembali seperti pernikahan pertama. Alhamdulillah, itulah berkaitan dengan pertanyaan tentang rujuk setelah 1 tahun. Syaratnya masih 1 talak. Tapi kalau sudah talak 3 tidak bisa kembali kecuali nikah lagi. Itulah mungkin yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kembali besok. Kalau belum jelas masalah talak ini nanti besok kita masih bicara tentang keluarga dan kita akan bahas kembali. Sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, istri kita dijadikan istri yang solehah, suami kita dijadikan suami yang soleh, dan orang-orang tua kita semuanya yang telah meninggal dunia dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, yang masih ada semoga diberikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.